Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diti Erlangga dari Prodi Pendidikan Ilmu Komputer A 2020. Di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu konfigurasi mikrotik. Nah, di sini saya sudah menginstal OS mikrotik serta OS kliennya yaitu Windows 7 dan udah dikonfigurasi juga untuk setting-setting portnya. Kemudian di sini kita masuk aja menggunakan MAC address. Kemudian kita masuk. Tugas yang pertama itu adalah mengganti hostname, kemudian kita masuk ke sistem, kemudian mana sih identity, oke. Kita masuk ke identity, kemudian ganti aja namanya di sini. Nah, udah keganti kan namanya tuh, jadi Adit. Oke, kemudian masuk. Yang kedua itu kita membuat user baru, kemudian mendisable user admin. Kemudian misalkan di sini namanya Adit, kemudian grupnya di sini karena kita akan full access, jadi full, kemudian passwordnya bebas 123. Oke, di sini kita matikan. Oke, kemudian kita coba login menggunakan Adit. Sini login. Oke, di sini admin udah nggak bisa dipakai lagi ya. Adit 123. Oke, mantap. Kemudian kita yang kedua itu adalah pengalamatan menggunakan DHCP. Pertama kita masuk ke IP, kemudian ke DHCP client, yaitu sebagai meminta alamat si DHCP client tuh kepada ISP. Kalau dalam dunia nyatanya tuh, di sini kita karena ISP tadi yang terhubung ke internet adalah ETH3, ya udah kita minta ke ETH3 gitu. Nah, ini udah dapet IP-nya. Kita masuk ke IP address. Nah, di sini ada ini bawaan, kita hapus saja. Kemudian di sini udah dapat tuh IP yang ETH3, kemudian kita di sini masukkan IP untuk ke klien. Di sini kita masukkan contoh misalkan 2.1/24, kemudian ETH-nya ETH2 yaitu yang port menuju ke si klien. Oke. Oke, mantap. Di sini kita masuk ke DHCP server, kemudian ke DHCP setup, yaitu di sini kita akan memberikan apa ya, kita akan memberikan alamat IP kepada klien, kemudian masuk ke ETH2, kemudian next, next, next. Di sini karena kita cuma menggunakan satu PC gitu buat kliennya, kita sampai ke 5 aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian di sini next aja, ikutin. Oke, mantap. Kemudian udah nih, udah dapat, kemudian kita setting dulu untuk terkoneksi ke internetnya. Di sini kita coba dulu lah, ping dulu ya, kita coba jangan deh, kita ini aja sekalian biar cepet. Kita masuk ke NAT, firewall NAT, kemudian kita masuk ke ini, actionnya kita pakai MySQLite, kemudian generalnya, kemudian di sini kita destination outportnya, out interface-nya diisi oleh Telnet 3 karena itu internet yang terkoneksi langsung ke internet. Oke, kemudian kita coba cek dulu di klien ya, siapa tahu. Oke, di sini kita cek dulu, mungkin di sini kita restart dulu karena sebelumnya saya sudah menggunakan. Oke, kemudian di enable kembali. Nah, oke, di sini kemudian kita coba cek di CMD ya, config. IP-nya udah sesuai, yaitu 192.168.5. Kita coba ping ke 2.1 ke servernya. Oke, udah bisa. Kemudian kita coba internetnya. Di sini kita coba YouTube. Ya udah bisa ya. Oke, udah bisa. Kemudian berarti udah beres untuk pengalamatan dan ya pengalamatannya udah beres dan udah terkoneksi juga gitu. Dari sini coba kita ping juga ke si kliennya 2.5, udah bisa. Oke. Kemudian di sini ada yang kedua itu adalah firewall filter rules gitu. Di sini kita masuk ke IP, kemudian ke firewall gitu. Kemudian kita ke filter rules. Di sini ada beberapa, yaitu ada logging untuk FTP, Telnet, SSH, dan ping. Kemudian ada block ping dan block situs selain mikrotik. Oke, kemudian kita masukkan dulu, kita tambahkan, kemudian ininya actionnya log. Mungkin di sini kita buat ini dulu ya, buat Telnet. Bukan, buat FTP dulu aja, biar berurutan. FTP. Kemudian generalnya di sini change-nya kita masukkan input karena di sini dari si kliennya gitu, dari si klien ke mikrotik arahnya. Kemudian di sini untuk protokolnya TCP, untuk destination port-nya itu untuk FTP itu 21. Oke, kita
Oke. Kemudian yang kedua ini sama input, kemudian protokolnya sama, destination-nya tuh 22 untuk action-nya log dan ininya untuk SSH gitu. Oke. Kemudian di sini sama, ini juga log. Kemudian di sini untuk telnet. Kemudian general di sininya input sama. Protokolnya TCP, kemudian destination port-nya itu 23. Play, oke. Kemudian tambah lagi di sini untuk untuk ping itu menggunakan protokol ICMP, kemudian itu juga destination gak usah diisi, di sininya log juga, di sininya ping. Oke, udah beres, kita coba mungkin ya biar percaya. Mana ya? Sini kita masuk ke CMD aja, misalkan kita ping ke 192.168.2.1. Kan di sini di lognya di sini bakal masuk tuh. Si datanya akan bertambah dan ketika kita mencet di log juga di sini ada tuh ping. Oke, berarti udah beres untuk itunya. Kemudian di sini kita coba pingnya di blok gitu. Berarti kita masukin lagi rules, yaitu di sininya drop, kemudian generalnya berarti di sini si input sama, kemudian di protokolnya di sini kita isi CMP gitu karena ini ping. Oke, kemudian kita cek coba -r. Tadi kan masih bisa tuh buat ping ke si mikrotiknya. Sekarang kita coba 2.1. Nah, sekarang udah nggak bisa ya RTO kan. Oke, RTO. Kemudian di sini juga udah bertambah tuh si dropnya. Kemudian yang ketiga itu adalah blok akses lain mikrotik. Mungkin kita coba dulu aksesnya ke cisco.com ya. cisco.com. Oke, ini bisa ya ke cisco.com. Ini tutup dulu aja. Oke, kemudian kita tambahkan blok di sini ke Cisco. Di sininya forward gitu karena ini dari si server ke ini. Kemudian protokolnya isi aja TCP. Kemudian advance karena kita di sini ngeblok by content gitu. Kita masukkan aja alamat linknya cisco.com. Kemudian di sini udah actionnya di sini drop. Kemudian kita apply. Kita coba cek apakah si Cisco masih bisa atau tidak. Dan sekarang oke, cisco.com. Oke, cisco.com 1 2 3 4 5 lama berarti nggak bisa ya, udah keblok. Di sini juga udah masuk tuh untuk drop yang Cisco. Oke, kemudian untuk yang ketiga itu adalah limit bandwidth gitu. Berarti kita cek dulu mungkin ya bandwidth di sini ada berapa bandwidthnya. Kita coba pakai speed test. Oke, di sini kita coba cek. Aduh, lama bandwidthnya. Oke, kita tunggu. Agak lama ya. Oke. Kita tunggu, sambil tunggu mungkin ya kita ini dulu. Kita masuk dulu ke IP, kemudian ke firewall. Bukan, kita masuk ke queue. Terus kita tambahkan di sini, ini adalah misalkan ininya limit. Kemudian targetnya itu adalah IP si kliennya, misalkan di sini 192.168.2.5 berarti di sini maksimalnya. Ini masih unlimited, kita coba. Sebelumnya di sini berarti berapa? Maksimal ya. Oke, bisa di atas 10 MB ya berarti. Coba kita di sini maksimalnya cuma 1 MB ya. 1 MB aja. 1 MB aja. Play, oke. Di sini kita cek lagi. Speed testnya, oke, tungguin. Udah lama emang ini yang tadi nggak bisa. Speed testnya dulu lama. Lama sama nunggu ininya ya.
Kita mulai aja lah biar cepet. Di sini berarti tadi nggak akan lebih dari 1 Mbps. Oke, kita cek di sini. Masih mencari server. Nah, udah dapat. Berarti ini nggak akan lebih ya. Oke, di sini sudah terlihat kan si limitnya nggak lebih dari 1 MB gitu. Nah, berarti udah berhasil untuk limitasi bandwidth. Nah, paling sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.